Pasti Strike Back Mania penasaran kan? Kira-kira tim mana yang akan memenangkan battle kali ini? Namun sebelum kita mengumumkan siapa yang menjadi juaranya, saya akan menggali lebih dalam seputar spesies ikan bekuku. Pastinya sudah pada tahu dong, dengan latar belakang saya seorang dokter hewan. Rasa penasaran saya sangat tinggi tentang spesies-spesies ikan unik yang kita dapat dalam kegiatan battle fishing kali ini. Langsung saja kita bedah ya Mas Bro. Nah, ini salah satu ikan yang didapat sama tim ikan asin nih. Ikan bekuku batu atau bekuku hitam. Nah, ini masih keluarganya ikan sweet lips ternyata si ikan bekuku ini. Kita bisa lihat dari bentuk bibirnya nih. Tuh bentuk bibirnya. Nah, ini yang menarik nih di bagian operkulumnya, di pipinya ini. Ini ada bentukan tajam nih. Ini fungsinya untuk perlindungan diri. Mungkin kalau buat pas mancing juga nih bisa bikin tali putus nih. Mirip-mirip kayak di ikan baramundi. Ini pertama kali saya buka perutnya, abdomennya, langsung kecium baunya, bau busuk banget nih. Ternyata emang katanya di sini kalau mancing ini pakai umpannya yang dibusuk-busukin, pakai keong busuk, terus pakai apa ikan yang dibusukin, terasi. Ini bau banget ini ternyata perutnya. Sekarang kita mau coba buka lambungnya nih. Ini ada yang keras-keras nih, saya pegang dari luar. Jadi penasaran juga dia makannya apaan, dia habitatnya. Oh, kepiting nih. Ini makanannya dia nih di habitat alaminya, kepiting. Coba kita lihat lagi. Jadi saat saya berada di jalur pantai selatan, saya ikut kegiatan nelayan setempat untuk mencari lobster. Lokasi saya kali ini berada di Pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat. Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang kita mau mancing lobster, tapi sebelumnya kita mau cari umpannya dulu nih. Pakai apa nih Kang umpannya? Temikil. Temikil. Ya. Tamikil. Jadi kita mau cari dulu di karang-karang gini ya? Ya, biasanya bersini di karang-karang. Kayak apa tuh bentuknya, coba lihat Kang. Yuk kita mau cari dulu makanan favorit lobster di sini, yaitu tamikil. Nah, ini nih, temikil ya Kang ya? Ya. Ini kayak semacam kerang dan ini adalah umpannya si lobster nih. Cari berapa banyak Kang kita Kang ini? Penuhin sekantong ini nih. Setengah kantong. Chiton atau disebut juga tamikil adalah jenis moluska yang hidup menempel pada karang pantai. Tamikil memiliki cangkang keras dan cukup tajam, namun bagian dalamnya kenyal mirip seperti bekicot. Ya, Strike Back Mania. Ini sekarang saya udah sampai spot, kita mau cari lobster. Dan ini saya lagi siapin nih perangkapnya, jaringnya. Namanya mintur ya Pak ya? Mintur. Dan ini lagi mau pasang tamikil nih, umpannya. Semua sudah siap, lempar binturnya Mas Bro. Ya, ini saya mau lempar dulu, coba lempar sekarang. Ini di ujung banget nih, biar nggak nyangkut. Berada di pinggiran seperti ini, adrenalin saya begitu terpacu. Apalagi melihat gelombang pantai selatan yang ganas. Setelah menunggu beberapa jam, langsung kita angkat binturnya. Saat menarik, biar ahlinya saja di depan. Saya di bagian belakang saja bantu-bantu. Nah ini kita dapat nih minturnya isi 2 dan lumayan nih size-nya. Ini ada yang gede 300 gram ada kali apa ya? 3 onan nih. Ini tadi pas narik, ini ternyata lumayan cukup ekstrim bahaya nih. Karena ombak gede dan ini ada pemberatnya, bahaya, jadi bisa ketarik kita nih apa ya. Habitat lobster ada di perairan seluruh dunia. Di Indonesia setidaknya ada 6 jenis. Cangkang lobster selain berfungsi sebagai pelindung diri, ternyata juga memiliki peran untuk berkomunikasi. Saat merasa terancam, ia akan menghasilkan suara dengan cara menggosokkan bagian tubuh yang keras seperti pada kepala dan dada.
Kalau yang saya tangkap ini berjenis lobster pasir. Weh, dapat lagi. Cuma satu tapi lumayan lah. Ini size-nya udah bisa dimakan ini ya Pak ya. Ada yang unik lagi nih Mas Bro. Sebenarnya lobster memiliki kaki untuk berenang, namun sangat jarang digunakan. Ini dikarenakan lobster merupakan perenang yang buruk, sehingga ia lebih nyaman berjalan di atas pasir. Nah, Strike Back Mania, ternyata setelah dilihat-lihat, ada satu lobster yang ukurannya masih kecil. Sebaiknya kita lepas liarkan kembali ke alamnya ya. Menurut peraturan yang berlaku, bobot lobster yang dapat dikonsumsi atau diperjualbelikan harus di atas 200 gram. Dan pastinya tidak sedang bertelur ya Mas Bro. Saya merasa tertantang untuk mengotopsi krustasi yang satu ini. Tapi tenang, ini bobotnya diperkirakan 250 gram, jadi aman ya. Strike Back Mania, langsung aja kita bedah. Ya Strike Back Mania, ini lobster yang tadi kita tangkap pakai mintur. Ini size-nya lumayan nih, udah size konsumsi 3 onan. Dan ini sekarang saya mau coba bedah. Apa yang menarik dari lobster ini? Ini lobster pasir. Dan ini coraknya bagus banget nih, kepalanya nih, ada warna-warni. Ini bagian kepalanya, ini ada duri-duri tajam nih. Sama di bagian pinggir badannya, nah ini yang bahaya nih. Jadi pas dia ngeplak-ngeplak gini, kita bisa ketusuk bagian samping badannya ini. Jadi emang cara pegangnya adalah begini nih. Ini masih keluarganya udang ya, dia masih termasuk krustasea. Dan ini yang menarik, dia bagian kepala sama dadanya tuh jadi satu. Atau kita bisa sebut juga cephalotorak. Ini, kepala sama toraknya atau dadanya jadi satu. Dan organnya sebagian besar ada di bagian dalam ini, cephalotoraksnya ini. Nah ini bentuk mulut lobster nih. Dan dia keras karena makanannya dia kerang-kerang kayak tadi, kayak tamikil itu yang keras. Jadi mulutnya juga keras nih. Nah si lobster ini punya kaki renang juga kayak udang. Walaupun dia sebenarnya jarang dipakai. Kebanyakan dia malah merayap pakai kakinya, jarang dia renang. Walaupun dia punya kaki renang. Nah, ini nih matanya si lobster dan ini nyata teksturnya keras juga. Jadi semua bagian exoskeletonnya atau bagian kulit luarnya ini semuanya keras nih. Nah, ini yang oranye-oranye adalah si atinya atau hepatopankreas. Nih, warnanya oranye-oranye gini nih. Dan yang kuning-kuningnya adalah gonadnya atau calon-calon organ kelaminnya nih. Ini yang besar nih betina tapi belum matang kelamin nih. Dan si lobster ini kalau bertelur dia bisa ratusan ribu telurnya. Jadi banyak banget. Ini di bagian dalam lambungnya ternyata ada giginya nih. Ada kayak struktur gigi ini yang bantu dia buat ngehalusin apa yang dimakan sama dia nih. Nah sekarang saya mau cobain sashimi lobster. Ini ada manis-manisnya, nggak amis sama sekali. Tapi teman-teman kalau yang mau cobain ingat harus yang lobster seger ya. Karena kalau nggak seger nih ntar sakit perut. Ini saya mau cobain lagi, enak. Strike Back Mania, edukasi mengenai lobster sudah nih. Sekarang saatnya kita kembali ke battle fishing. Pastinya sudah ditunggu-tunggu penentuan siapa pemenang kali ini. Strike Back Mania, yuk kita review sebentar perolehan ikan di masing-masing tim. Yang menang adalah tim ikan asin. Wih!
Mancing mania, strike back, mantap. Buat tim koperasi, siap-siap dengan hukumannya ya. Tapi karena saya masuk tim koperasi, jadinya saya ikut kena hukum juga nih. Sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan di awal, yaitu membantu Kang Ipan membersihkan ikan untuk dijadikan ikan asin.